Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas liputan Sumbawa. Malam ini admin kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, bukan dari Sumbawa, dari luar Sumbawa, langsung kita undang dari Surabaya malam ini. Buat kita bicara soal etika lingkungan. One and only Bang Wawan, apa kabar? Baik, sehat, salam lestari. Ya. Mantap. Iya. Komunitas nol sampah. Surabaya. Ini gimana nih Om? Ya, sampah itu secara teori Ya. pasti akan bertambah setiap tahun. Oke. Setiap hari pasti akan bertambah. Kenapa? Karena jumlah penduduk pasti akan bertambah. Maka otomatis jumlah sampah pasti akan bertambah. Nah, jumlah penduduk itu kan bisa karena lahir, Saya? bisa juga karena ada imigrasi, ada Yes. migrasi atau urbanisasi Ya. biasanya kalau bahasa. Tapi kalau bahasa saya lebih karena migrasi ya. Ya. Bisa dari orang dari kota pindah ke desa atau desa pindah ke kota, berarti dia akan menambah sampah di situ. Bisa juga misalnya kalau model-model kayak kota-kota besar gitu, mungkin Mataram lah contohnya. Ya. Sekarang banyak orang yang kerja di Mataram tapi tinggalnya di Lombok Barat Oke. atau Lombok Tengah. Oke. Nah, jadi jangan kaget ketika misalnya contoh Surabaya misalnya. Surabaya itu kalau secara teori penduduknya hanya 3 juta. Yes. Tapi itu kalau kalau secara KTP Administrasi Om. administrasi. Tapi kalau siang Ya. jumlahnya bisa 3,5. Oke. Tapi kalau malam jumlahnya bisa berkurang. Oke. Jadi bisa 2 juta, 2,5 dan sekian. Nah, Bet- karena memang ada pola-pola itu. Sumbawa pasti juga akan ngalamin itu sekarang kan. Ya. Istilahnya kota Sumbawa. Sekarang sudah banyak orang yang kalau dulu mungkin kita mau sekolah di Sumbawa dari Moyo Hilir aja Ya, misalnya Moyo, dari Semamung mungkin harus kos atau tinggal di Betul, keluarga menetap di sini. Tapi sekarang kan karena transportasi sudah jalan sudah bagus dan segalanya, orang bisa mondar-mandir. Nah, Yes. ketika dia tinggal di Semamung atau di Moyo, maka dia kerja di Sumbawa, berarti dia nambah sampah Surabaya. Nah, kita lihat dia warga Sumbawa atau warga Oke, Moyo. oke. Nah, Itu- ini baru bicara kecamatan aja. Oke, siap. Itu efek samping Om ya. Kenapa Efek samping. kenapa sampah itu terlalu menumpuk ya? Ya, di menumpuk, nah di itu. satu daerah. Nah, ini pertanyaan klasik Om. Mengapa kita harus Om, menghindari pemakaian sampah sekali pakai itu? Sampah plastik maksud saya. Ya, jadi gini, sebenarnya kan sampah kita tuh ada Iya. organik dan anorganik. Kalau organik ini biasanya kan kayak sampah sisa makanan, kemudian daun, terus sisa sayur, terus kemudian rumput-rumput dan segala itu organik. Jadi dia kalau bahasanya orang secara teori sih dia terbuat dari alam misalnya, bahan-bahan baku. Tapi bisa juga karena dia mudah terurai. Oke. Kemudian ada sampah anorganik, bisa ada yang nyebutnya sampah kering biasanya. Nah itu biasanya ada plastik, ada kertas, ada logam, atau ada karet dan segalanya. Ini biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa terurai. Nah dari sekian dari sekian banyak yang isu yang menarik sebenarnya saat ini adalah isu sampah plastik. Iya. Kenapa sampah plastik? Karena berdasarkan data yang ada kecenderungan dari tahun ke tahun jumlah sampah plastik ini terus meningkat. Oke. Satu contoh misalnya, kalau dulu orang buat lempar, kue lempar itu dulu kan daun, Yes. bungkusnya. Iya. Tapi sekarang coba diperhatikan, dalamnya memang masih daun, Lempar, tapi ya, luarnya ada plastik sekarang. Yes. Kan? Atau bahkan dalamnya daun, Ya. tapi luarnya hijau. Tapi Yes. ketika kita cek kan plastik. Iya. Itu satu contoh misalnya. Ini yang meningkat berarti kebiasaan kita. Dulu kalau biasanya kalau acara-acara kawinan, acara sunatan itu kan dulu kalau orang kita kan ada yang masak pasti. Bikin teh. Bikin kopi, langsung ada yang masak, ada yang rebus, Iya. kalau sekarang kan enggak. Yang Langsung- punya aja langsung order tinggal langsung. telepon, order. Apa Saya bahasanya? dikirimin 1 dos, 2 dos. Catering Om. Ya enggak, sebenarnya kalau catering kan masih bisa karena dia kan masih bisa Pakai piring gitu ya? bikin es, pakai Iya. gelas dan Iya. segalanya. Kan itu masih lumayan lah. Iya. Tapi kan ini kadang kan dia tinggal telepon. Lalu saya dikirimin dong yang 600 mili Oke, air plastik kemasan. kali pakai ini Om ya, ya. itu Oke. nah itu yang Nah. nah jadi ternyata yang terus meningkat sekarang itu adalah plastik sekali pakai. Iya. Dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Nah, ini yang menurut kami perlu perhatian. Kenapa juga? Karena ternyata Indonesia itu pernah dapat predikat juara 2 dunia pembuang sampah plastik ke laut. Juara dunia kedua. Jadi laut kita ini penuh dengan sampah plastik. Betul. Penuh. Ya. Nah,
ketika diteliti oleh beberapa peneliti dari berbagai dunia yang dikoordinir oleh teman-teman di Amerika, itu ditemukan fakta juara pertama yang membuang sampah plastik ke laut adalah Cina, Oke. kedua Indonesia, ketiga Filipina, keempat Vietnam. Oke. Kita itu setahun buang sampah plastik 5 juta ton per tahun Ke laut. ke laut. Enak. 5 juta loh, bukan 5 ton. Sebentar Om, saya potong dikit. Tadi Om kan sempat ngomong nih, barang yang paling susah itu untuk apa namanya, bukan didaur ulang tapi Terurai. itu kan plastik. Salah satunya plastik. Itu terus ini cerita barang ini kalau dibuang ke laut itu terurainya gimana Om? Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi bisa jadi, makanya sekarang riset yang terbaru Ya. tidak hanya ngomong tentang sampah, tapi ternyata sampah-sampah plastik ini kemudian karena bertahun-tahun dia akan hancur. Oke. Belum terurai, bukan terurai loh. Ya. Dia hancur, jadi kecil-kecil, Ya. jadi mikroplastik. Iya. Bertahun-tahun lagi, dan sekarang ketemunya ternyata bukan hanya mikroplastik, Yes. tapi dia sudah ukurannya nano. Kalau mikroplastik itu ukurannya 2 mili ke bawah. Iya. 2 mili itu 2 mili sampai 5 cm itu masih Iya. mikroplastik. Tapi sekarang sudah jadi nanoplastik. Nanoplastik kenapa bisa? Akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah. Oke, pori-pori itu. Masuk ke dalam, bahkan bisa masuk ke paru-paru, kemudian bisa sampai masuk ke pembuluh darah, dan bahkan terakhir ditemukan ada dalam janin. Malah saya pernah nonton di Iya. Discovery Channel apa di Iya. mana saya pernah nonton tuh, ada penelitian itu kalau plastik itu ditemukan dalam tubuh ikan. Itu iya, itu fakta lama. Iya. Jadi sebagian besar, jadi ikan ini Ya. dia nggak tahu yang ngambang ini apa. Ya. Bukan hanya ikan, jadi biota laut. Jadi faktanya ketika ditemukan oleh beberapa data dari teman-teman WWF, itu jutaan satwa mati karena terlilit atau menelan sampah plastik. Oke. Kalau terlilit kan gini, misalnya ada burung, dia tiba-tiba ada plastik terbang, Betul. nutupin, dia mati. Nyangkut, jatuh. Jatuh, mati akhirnya. Ada yang misalnya kura-kura atau penyu, Iya, kura-kura penyu. di laut, kemudian terjerat senar-senar Iya. plastik atau sampah-sampah plastik, dia nggak bisa ngapa-ngapain, mati. Ada juga yang kemudian plastik-plastik yang sudah jadi kecil ini dimakan. Mereka ngira Oke. ubur-ubur, mereka ngira plankton. Nah, karena melanton maka ada yang menelannya terjerat, Ya. nelannya Ya, sampai mati. dikurungkan itu ya. Ya, itu terjadi. Nah, sekarang ukuran plastiknya kalau Sudah. dulu kemarin mikroplastik Mikro. itu 2 mili. Sudah sampai- nano. Sekarang sudah nano. Nano itu kan sudah nggak bisa dilihat dengan mata. Berarti kayak atom nih, Mas. Ya, bisa sedikit lebih besar dari atom. Oke. Makanya ketika dimakan oleh ikan dan sebagainya itu bisa menumpuk. Nggak usah di Nggak, dalam. saya ini sedang berpikir begini Om. Kalau kita ngomong ranting ini kan Iya. ekosistem lah. Berarti Iya. kalau ikannya makan plastik, ya kan? Ya. Ikannya dimakan manusia, Dia masuk. masuk dong ke badan kita Bang. Itu yang langsung loh, Iya. yang dari laut. Tapi kita juga bisa terpapar mikroplastik tadi. Itu ceritanya gimana Tom? Kalau yang mikroplastik ada Iya. beberapa penelitian, Iya. air kemasan yang pakai botol-botol sekali pakai itu sebagai ada mikroplastiknya. Yang kayak gini nih. Iya, ada Ini kan mikroplastik. sekali pakai nih Om. Iya. Habis minum kan buang. Nah, Di dalam itu ketika proses dia ngisi dan segala, semakin lama dia berada di toko, kemudian akan semakin besar peluangnya ketika ada paparan dari matahari dan segalanya, lepaslah lapisan plastik dari dalam. oke, karena meleleh itu Om ya. Bisa meleleh, bisa karena pecah, bisa karena ikatan tadinya nggak kuat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Jadi ada beberapa penelitian di Amerika yang dilakukan, termasuk ada beberapa merek Iya. Indonesia. Iya. Itu ditemukan mikroplastik di dalam air kemasan itu. Nah, resikonya kemudian mikroplastik ini kan bahan bakunya plastik ini adalah minyak bumi. Iya. Hidrokarbon yang wait a minute, ulang sekali lagi gimana tadi dong? bahan baku dari plastik adalah minyak bumi. Oke, bahan baku dari plastik ini minyak Iya, bumi. jadi catatannya kalau kita bikin 1 ton plastik, Ya. itu butuh sekitar 2 juta, 2 barel dan segalanya. Angka yang cukup tinggi. Jadi kalau kita semakin boros pakai plastik, berarti kita semakin banyak akan menggunakan minyak bumi. Kalau minyak bumi semakin banyak digunakan, berarti tambang akan semakin Betul. besar dan dampaknya kita bisa lihat Oke, seperti ini apa. rantainya nih Om ya. Rantai itunya itu seperti itu. Nah, ketika mikroplastik ini, sumber mikroplastik sekarang tidak hanya dari sini, bisa jadi makanan.
kemasannya plastik, Yes. bisa terlepas masuk dalam makanan karena ada beberapa bukti bisa seperti itu. Oke, berarti sebentar Om, kalau ada satu wadah yang terbuat dari Iya. plastik, terus ada makanan tertentu yang mampu mengurai. Iya, Wadah bukan mengurai. Jadi ketika dia panas, Oke. ketika dia ada minyak, berlemak, Iya. ada peluang lepas kalau kemasannya salah. Oke. Karena plastik itu ada 7 jenis. Oke. Ada yang jenis PET kalau untuk air kemasan Ini apa nih? Ini jenis PET. Oh, Jadi PET. kalau gini-gini bunyi ya. Oke. Ini PET. Ini boleh dipakai untuk kemasan makanan minuman tapi hanya sekali pakai. Hmm. Kemudian tutupnya botol-botol air kemasan itu kan berbeda jenisnya. Iya. Itu HDPE, tidak boleh untuk kemasan makanan minuman hanya sekali pakai. Jadi ini kalau habis ya sebaiknya memang tidak boleh diisi ulang. Kan kita punya habit tuh Om, habis dipakai itu kan, habis Iya. minum nih isi air lagi taruh Nah, kulkas itu gitu kan. nggak boleh. Oke. Terus Benar, yang benar, kedua, benar. terus yang kedua, Oke. kalau itu terpapar sinar matahari, Ah, semakin besar peluang beberapa zat kimia yang ada di dalamnya lepas. Oke. Jadi kalau saran saya, jangan beli air kemasan yang langsung Terpapar. terpapar matahari. Itu pertama. Balik ke jenis plastik ya. Ya. Tadi nomor 1 PET, nomor 2 HDPE, sama-sama boleh untuk kemasan makanan tapi hanya sekali pakai. Nomor 3 biasanya itu dipakai untuk kabel, untuk banner. Oke. Atau kalau mau lihat di botol, itu botolnya cairan pel atau pewangi pakaian. Itu namanya vinil. Vinil dia. Ya, nah itu nomor 3, tidak pernah direkomendasikan untuk kemasan makanan minuman. Iya. Jadi jangan karena ngelihat ada botol cairan pel bagus, pewangi pakaian bagus, kemudian diisi ulang, diisi ulang untuk air minum bawa kemana-mana. Oh, oke. Bahaya sekali. Oh, berarti nggak semua plastik bisa dipakai untuk bahan Untuk bahan merawat- makan minuman, Iya, bahan tidak makan minuman. direkomendasi, bukan nggak bisa. Kalau bahasa nggak bisa nanti pasti protes yang lain. Iya, tidak direkomendasi. direkomendasikan untuk kemasan makanan minuman. Terus kedua, kalau misalnya kan kita biasanya kalau kemah Ya. makan bersama, Iya. nggak punya rantang, nggak punya piring, Iya. nggak punya daun, Iya. ada banner, Iya. sebarin di atas banner, ya siap-siap. Oh, vinil itu Om ya. Vinil itu bahaya vinil itu apa? Ada klor, Cl. Oke. Jadi kayak pembersih cairan pel itu kan Iya, klor itu. iya. Jadi kalau kita siram Iya ke kan. ke Kuman lantai aja kan kecabut bersih. tuh. Berarti kalau masuk ke dalam sini kan bersih. Bersih. Enggak sih. Saya tuh ketawa-ketawa, saya sedang membayangkan apa yang dulu saya pernah lakukan Om. Ya, memang. Saya belum pernah tahu, jadi bahasa saya kita semakin tahu, Iya. semakin takut juga. Betul. Karena memang itu sudah pernah terjadi di kita. Tapi Iya. saya sangat percaya bahwa tubuh punya kemampuan. Iya. Allah menciptakan tubuh ini punya kemampuan untuk Meregenerate. membuat tubuh kita bertahan seperti ini. Memang walaupun ada kerusakan dan segala. Balik yang terus nomor 4, kalau kita beli sepeda dapat hadiah botol kan. Yes. Botolnya agak lembek, agak kadang transparan. Ya. Itu jenisnya LDPE. Oke. Iya. Kalau ini lain ini. Kalau ini jenis nomor 7. Oke. Dia agak keras. Ada ini ada biasanya ada kodenya di sini. Oh, ini malah jenis Oh, ada kodenya Den. ada plastik. kodenya di sini ada. Ini PP. Oh. Ini juga ada. Ini biasanya PE. Jadi kalau kita lihat ada tanda segitiga, tanda daur ulang. Oh, ini dia. Itu tanda daur ulang. Itu ada nomor 1 sampai nomor 7. Jadi plastik kita 7 jenis. Oke. Dari situ kita bisa ngelihat mana yang cocok untuk kemasan makanan minuman, mana yang boleh dan mana yang bisa dipakai berulang kali dan mana yang hanya sekali pakai. Balik yang nomor 5 itu botol-botol transparan ya. Iya, yang oke. kalau kita beli sepeda dapat hadiah bisa. Atau kalau di kuliah di sekolah dulu ada botol Aquades. Ada yang kita pencet dan emas. Itu boleh dipakai berulang kali, tapi sebaiknya jangan terpapar panas. Kalau mau coba buktikan nanti bisa lihat di dalam kalau kita masukin air panas gitu, Ya. nanti biarkan sebentar airnya pasti akan bau. Tandanya lapisan plastiknya lepas. Oke. Terus nomor 5 itu biasanya mohon maaf ada beberapa jenis botol-botol yang bermerek ya. Ya. Ini termasuk ini. Ini nomor 5. Ya. Ini relatif aman dan Ya. ini relatif aman untuk yang panas, boleh dipakai berulang kali. Jadi kalau yang nomor 1 tadi sekali lagi selain air kemasan ini biasanya dia botol-botol soft drink, botol jus, Oke. botol minuman-minuman isotonik dan segalanya. Tutupnya pasti nomor 2. Ini yang bisa dilakukan. Nah kalau yang nomor 3 tadi yang kabel dan segalanya, nomor 4 tadi yang untuk dapat hadiah sepeda. Ya. Nomor 5 biasanya botol-botol Yang agak bagus. keras kayak gini, Om, ya? Ada yang bermerek, beberapa Ya. merek kan bagus ya. Ya. Tapi dia agak tidak terlalu keras sebenarnya.
Terus bisa juga botolnya kalau kita minum kopi, gelas-gelas kopi Ya, itu, ya. itu nomor 5, jenis Oke. PP. Oh, PP namanya dia? PP ada jenis profil penil apa gitu. Terus kalau yang gelas pop es Ya. itu nomor 5. Itu relatif aman dan relatif bagus untuk dipakai berulang kali. Boleh dipakai berulang kali. Jadi sebenarnya air kemasan gelas itu bisa juga nggak dibuang. Bisa lagi kita isi ulang karena itu bisa dipakai berulang kali. Nomor 6 itu polisterin. Polisterin itu salah satu merek dagangnya adalah styrofoam. Oke. Atau sekarang mulai banyak mika. Ya, mika styrofoam itu. Mika yang tapi yang keras kan? Ya. Yang agak keras. Jadi biasanya untuk sendok. Untuk Oh, coba dilihat nanti oke, warna saya putih, paham, saya paham. Itu tidak pernah direkomendasikan untuk kemasan makanan minuman. Tapi kan biasanya kan ada dalam bentuk gelas dia tuh. Nah itu Terus- salahnya, itu nggak boleh. Oh, wait a minute Om. Kan kalau kita beli satu merek tertentu nih, Iya. yang kadang ada pakai sama garpunya itu. Ya. Itu kah dia? Ada beberapa yang pakai itu, ada yang enggak. Tapi kalau yang merek-merek tertentu enggak. Tapi yang biasanya yang ini, yang di jalan di warteg, di warung-warung kan ada tuh. Ada yang pakai mika yang sudah bentuk, ada isi piring, ada isi tempat nasi, ada tempat Iya. ikan dan segalanya, warna Iya. coklat, warna hitam. Itu jenis. Jadi kalau kita lihat mereknya setelah ada segitiga, di bawahnya ada tulisan PS. Iya. Itu polisterin. Polisterin. Polisterin itu tidak pernah direkomendasikan untuk kemasan makanan minuman. Kenapa? Karena nanti sterin dari polisterin ini kalau kena makanan panas atau berlemak, Ya. gampang lepas, nempel. Dan itu udah efeknya bisa mengganggu kepertumbuhan anak. Dan itu bisa nular dari misalnya ibunya sudah Makan. kecanduan Iya. kemasukan polisterin Polisterin. tadi, sterin dari polisterin. Ketika dia nyusuin, anaknya bisa. Nah itu yang diduga anak-anak autis, kemudian anak-anak ngalamin gangguan sistem hormonal. Oke, sebentar tadi itu masih diduga ada. Nah, tapi itu fakta penelitian. Ya, kalau untuk laki-laki efek sampingnya? Oh iya, kalau untuk laki-laki biasanya yang nomor 1 ini. Ya. Ini ada beberapa jenis bahan kimia antimonium namanya yang itu dampaknya bisa menyebabkan kemandulan pada pria. Oke, besok saya berhenti ya, Tapi guys. kemandulannya bukan. Nah ini yang agak parah. Ya. Kalau mandulan mohon maaf kalau ngomong mandul berarti dia nggak bisa Yes. menghasilkan sperma dan segalanya. Ini dia tetap bisa menghasilkan sperma, Ya. tapi spermanya banyak yang tidak aktif dan banyak yang mati sehingga ketika dia untuk melakukan pembuahan nggak bisa terjadi. Ini kan agak parah. Kita nggak pernah sadar itu kan kalau nggak Ya. periksa. Akhirnya Betul. bisa jadi berantem suami istri ya. Iya, betul. Saya kenapa bertahun-tahun nggak punya anak rasanya. Nah itu yang mungkin kita memang plastik luar biasa memang murah, praktis, Iya, tapi sekali. ada efek terhadap kesehatan karena memang tadi ada banyak bahan kimia yang dipakai selain dari bahan bakunya minyak bumi, Iya. kemudian dicampur. Ketika dia warna itu pakai pewarna. Oke, misalnya kayak gini nih ya tiba-tiba akan Iya, ada warnanya nih. ada pewarna Pakai tetap pewarna berbahaya. lagi. Ininya nggak boleh sekali pakai. Bisa bikin mandul. Terus nomor 7, ini nomor 7 botol-botol yang keras kayak Ya. galon. Yang kayak gitu. Ya, galon. Oh, ini kan kalau ini kan bukan ini apa? Oh, aluminium. Ada yang agak keras dia botol. Oh, kayak galon itu, saya. Kayak botol susu bayi. Ya, tahu. Itu boleh dipakai berulang kali. Kayak sikat gigi itu boleh dipakai berulang kali. Tapi tidak boleh panas. Jadi salah kalau botol susu bayi direbus. Oh. Kan masih banyak kita yang karena dulu botolnya beling kemudian kita rebus supaya steril. Ya. Ini memang enggak. Jadi sebenarnya cukup dikocok, dibersihin, cuci bersih, Ya. kemudian dikeringkan, udah mati kumannya pasti. Jadi jadi sekali lagi. Saya lagi sedang merenung gini kok. Apa-apa jadi saya sekali pernah. lagi plastik ini tidak satu jenis. Ada banyak kok. Ada 7 jenis secara prinsip. Iya. Nah, kemudian dari 7 jenis ini kita bisa memilih jenis plastik mana yang direkomendasikan untuk kemasan makanan minuman. Iya. Nomor 1 sama nomor 2 boleh untuk kemasan makanan. Jadi yang boleh untuk kemasan makanan minuman itu nomor 1, nomor 2. 2, nomor 4 sama 5 sama 7. Yang nggak boleh 3 dan 6. Pokok yang mengandung tadi itu Polisterin sama vinil. Vinil. Saya ingat betul vinil itu. Nah, tapi dari 1, 2, 4, 5 dan 7 ini Iya. yang sekali pakai 1, 2. Yang boleh dipakai berulang kali 4, 5, 7. Iya. Tapi 4, 5, 7 ini
yang tidak boleh untuk yang panas atau Iya. panas-panas itu 4 dan 7. 4 dan 7. Nah ini ya, jadi tolong kalau memang mau lihat plastik itu biasanya ada kodenya di sini. Ini Ya. kayak ini misalnya jenisnya PEP. Ya. Ini ada kode tanda segitiga, biasanya itu jenisnya itu. Oke. Dari situ kita kemudian bisa tahu kenapa itu penting kita Ya. ngurangin itu, karena memang ada plastik ini tidak hanya karena jumlahnya banyak sehingga Indonesia jadi juara 2 dunia Ya. penumbang sampah plastik ke laut, tapi ada bahaya yang bisa berbahaya terhadap kesehatan kita dan ke anak cucu kita. Oke, Ini yang bahaya. menarik nih Om. Ini saya penasaran ya. Om kenapa concern di sini? Apa yang buat Om hadir di sini di nol sampah ini? Saya kuliah di biologi lingkungan. Oke. Saya alumni SMA 1 Sumbawa. Iya. Oh, oke. Lulus Saya perlu tahu nih Om. Tahun berapa? Tahun dulu saya 88. 88. Alumni, kemudian saya termasuk yang diterima untuk UMPTN di saat Ya. itu di biologi Universitas Airlangga. Jadi di UNER saya diterima biologi. Dulu memang ketika SMA 1 saya pecinta alam. Saya termasuk ketua Sispala, ada Ya. siswa pecinta alam kalau di SMA 1 dulu. Saya ketuanya. Terus kuliahnya dipilih kuliah biologi. Biologi ini ada jurusannya, jadi tidak hanya kehutanan yang ribut ya, ada jurusan. Jadi saya ada jurusan biomedis, bioreproduksi yang bicara tentang bagaimana reproduksi, bagaimana kesehatan secara biologis. Dan saya milih biologi lingkungan. Dari situ kemudian jadi tahu ceritanya, ternyata sangat-sangat luar biasa dampaknya. Iya. Kemudian ketika bekerja saya lama di media jadi paham. Jadi sempat beberapa tahun di media lama jadi tahu petanya apa dampak-dampak itu. Tapi kemudian saya sempat bekerja di balik ke Lombok. Tadinya kan stay Surabaya, Iya. kerja Surabaya Jakarta, kemudian balik ke Lombok kerja di LSM Perempuan. Sempat dampingin korban-korban kekerasan dalam rumah tangga dan buruh migran, keluarga buruh migran. Saya balik ke Surabaya bekerja di salah satu NGO untuk pendampingan miskin kota. Dari situ akhirnya saya baru mulai tahu ternyata sampah ini masalah yang sangat serius dampaknya. Ini gila sih problem ini Om. Dari situ kemudian akhirnya saya dampingin masyarakat. Iya. Kemudian orang kan taunya Surabaya bagus dalam Iya. hal pengelolaan sampah, tapi begitu kami yang dampingin masyarakat jadi tahu sebenarnya petanya seperti Iya. apa. Akhirnya saya dan teman-teman kemudian bikin namanya Komunitas Nol Sampah Surabaya. Tadinya kita berpikir hanya komunitas, Iya. kemudian kami bekerja di NGO yang pendampingan miskin kota ini Iya. kan, penataan pemukiman kampung-kampung miskin. Iya. Saya termasuk salah satunya itu adalah saya bisa mendorong ada 5 kampung di Surabaya membalik rumah menghadap sungai. Jadi tadinya mereka belakangin sungai, mereka balik ke rumah sehingga dia jadi bagian dari sungai. Jadi dia Iya. jaga sungainya supaya sampahnya, limbahnya diolah, terus ada penghijauan dan segalanya. Nah, kalau di Sumbawa Om nongkrong aja di muara sungai tuh Om. Liatin tuh sampah lewat terus. Ya, awal-awal Surabaya juga gitu kan, tapi Iya, itu betul. yang butuh proses. Kota-kota lain juga seperti itu sih. Ini yang butuh proses. Ah, ini interesting. Ini kan ada peraturan atau gimana nggak soal ini Om? Jadi sebenarnya kita punya undang-undang Iya. pengelolaan sampah. Kita punya undang-undang 18 tahun 2008. Undang-undang itu ada setelah ada 143 orang meninggal. Jadi ada peristiwa 21 Februari Yes. tahun 2005. Dulu tuh sampah itu kan kalau diambil dari masyarakat, diangkut, kemudian ditaruh di TPA, tempat Iya. pembuangan air, Iya. ditumpuk. Ya. Tanpa ada pengolahan ditumpuk. Iya. Ditumpuk saja. Nah, ada salah satu TPA di Bandung, Louis Gajah namanya. Itu sampah dari kota Bandung, dari Kabupaten Bandung masuk situ, tumpuk. Tingginya mungkin bisa 40 sampai 50 meter. Tumpukannya. Nah, di bawah tumpukan sampah itu ada dataran rendah yang orang-orang tinggal, termasuk pemulung. Yes. Jadi ada perkampungan pemulung. Iya. Sampah ini kalau ditumpuk kan menghasilkan gas metan. Ya. Gas metan ini karena sudah mungkin udah saking Iya. banyaknya Iya. meledak. Meledak, jadi jutaan ton sampah naik ke atas, kemudian nimbun 137 rumah. Tahun Tahun 2005. 2005 bulan Februari. Tanggal 21 Februari, kenapa kemudian 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah karena itu. Oke. Berarti Nimbun. baru-baru ini Om ya? Jadi 2005 baru sadar kita. Oh, enggak, kita baru sadar 2005, kejadiannya 2005. Enggak, kejadiannya 2005. Oke. Terjadi 2005. Kemudian itu yang membuat Indonesia sadar
ketika ratusan orang meninggal jadi sorotan dunia, kemudian dibuatlah akhirnya peraturan, Iya. undang-undang. Butuh proses 3 tahun untuk mengatur ini karena Iya. banyak kepentingan kan. Yes. Pada industri terutama produsen dalam Iya. tanda petik banyak Betul. kepentingan. Akhirnya dibuatlah undang-undang, lahirlah undang-undang namanya Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Kemudian lahirlah ini kan butuh peraturan pelaksana. Iya. Seharusnya tahun depannya kan harus ada PP. Iya. Tapi karena negosiasinya luar biasa berat, karena ada satu pasal di undang-undang yang harus ada turunannya di PP, yaitu Iya. adalah tanggung jawab produsen terhadap kemasan. Betul. Lobby yang luar biasa dilakukan oleh produsen-produsen besar, terutama dari mancanegara, ya, terutama global, ya, produsen global. Mereka lobby mau minta pasal itu dirubah atau dihilangkan. Iya. Nggak mau, tetap ngotot, tapi tidak ada menteri lingkungan hidup yang berani. Kala itu Om ya. Ya, tapi ketika kemudian tahun 2012 itu menterinya menterinya orang Papua. Yes. Dengan beraninya dia mengetok itu PP geder jadi PP akhirnya berlaku aturan. Jadi sejak 2005 itu pola pengelolaan sampah di Indonesia berubah jadi lebih bagus. Iya. Walaupun memang belum bagus banget. Iya. Jadi mulai diatur, ditumpuk. TPA-nya idealnya kan TPA itu bawahnya digali, kemudian dikasih biomembran supaya air sampahnya tidak kemana-mana, sehingga ngalir di satu titik, nanti diolah di situ. Kemudian setiap hari seharusnya ya, kalau seharusnya berdasarkan teori sanitary landfill, sampah yang datang dibuang ke TPA, Yes. seharusnya langsung ditutup dengan tanah. 10% dari jumlah sampah. Jadi kalau sampahnya 10 ton berarti butuh tanah 1 ton. Tapi faktanya kan daerah nggak punya duit untuk beli tanah. Iya. Untuk beli tanah untuk nimbun ini kan nggak Iya. ada. Akhirnya ada yang model namanya control landfill. Itu dilakukan seminggu atau 2 minggu sekali. Jadi sampah datang, dibiarin, nanti baru minggu pertama atau setelah seminggu atau 2 minggu baru ditimbun tanah. Dengan jumlah yang seharusnya sama. Iya. Jadi kalau sampahnya 10 ton, berarti tanahnya 10 ton tiap hari kan. Iya. Berarti kalau kali 7 hari berarti kan 70 ton. Iya. Harusnya kan sekitar 10% berarti 7 ton sampah tanah. Iya. Tapi faktanya kan nggak semuanya. Iya, betul. Nggak semuanya. Tapi ini sudah lumayan. Selain membuat sampah nyusut dan cepat terurai, itu juga untuk mencegah supaya gas metan Gas metan itu. nggak naik ke atas. Ini ada yang menarik nih. Dari tadi Om ngomong kan ditutup, ditimbun. Kok Iya. nggak dibakar Om? Kalau dibakar dampaknya berbahaya sekali. Karena ada beberapa bahan, kan istilahnya kan gini. Kan ada- jadi gini Om. Kenapa saya tanya ini Om? Iya. Kan kita punya kecenderungan nih. Iya. Suka membakar sampah. bakar sampah bahaya. Intinya punya ke situ pertanyaan saya ini. Iya, pertanyaannya bakar sampah berbahaya. Kenapa? Ada hukum kekalahan energi dan kekalahan zat. Iya. Jadi kalau benda ini beratnya 1 kilo, ini pasti akan jadi 1 kilo juga dengan bentuk gas, bentuk zat yang abu dan segalanya. Oke. Ini kan bahan kimia. Bahan kimia ini nggak mungkin musnah. Iya. Dia misalnya Cu plus apa gitu, Iya. pecah. Iya. Nah Cu-nya kan pasti akan ada di alam atau naik Iya. ke udara, itu bisa kehirup kita. Jadi satu contoh misalnya, kalau kita membakar daun yang beratnya daun ya, Iya. daun yang belum 0,5 gram loh. bisa, daun yang belum kering, Iya, oke. kan kita Daun bisa muda. habis tebang daun belum, itu asapnya kan pasti hitam. Iya. Karena apa? Karena di dalam daun itu ada air, Iya. sehingga pembakaran tidak sempurna terjadi. Seharusnya yang hasilnya CO2, tapi yang terjadi kan ada abu terbentuk, jelantah abu. Oke. Itu kalau mau coba lihat besok kalau bakar sampah agak basah gitu, Iya. ambil kertas, tahan 1 menit, Iya. balik, nanti akan ada abu di atas kertas itu, coba diolesin. Abunya sangat halus. Itu kalau kita hirup, Iya. langsung masuk ke dalam tubuh kita Iya. tanpa bisa dilindungi oleh bulu hidup. Iya. Kalau itu yang dibakar daun, itu berarti hanya abu-abu biasa dan tidak terlalu berbahaya. Karena Maksudnya, nggak ada- ya nggak tetap ada- berbahaya, iya. cuman tidak ada bahan kimia. Iya. Tapi kalau kemudian yang dibakar plastik, Yes. ada 75 racun yang ada dalam plastik ini yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Terus kalau yang dibakar itu benda-benda yang ada nitrogen kayak karpet, Ya, kayak karpet, spon, spon. itu nitrogen. Hasilnya jauh lebih berbahaya apa? Asam sianida, HCl. Oke, iya HCN. betul, dia baca. HCN. Berarti kalau mau bunuh tetangga,
Itu nggak usah dikasih kopi cyanida kayak yang di sana. Bakarin karpet aja. Bakarin karpet, bakarin busa-busa spon Iya. itu, asapnya masukin ke dalam rumahnya orang itu, lama-lama dia akan mati. Oke, spawn itu ya. Iya, tapi kan kita juga ikut ngirup. Iya betul. Berarti duluan mana? Mau bunuh tetangganya yang mau dibunuh duluan atau kita yang mati duluan? Karena Berarti poinnya itu jangan bakar poinnya sampah. jangan bakar sampah. Dan itu memang dilarang menurut undang-undang. Nah, Kalau di dalam undang-undang pengolahan sampah tadi, Ya. kalau mau bakar ada aturan mainnya, ada teknologinya. Salah satu aturan mainnya dari bakar sampah itu selain undang-undang kemudian PP dan segalanya, Ya. ada Permen LHK Hmm. nomor nomor 70 tahun 2016. Itu tentang baku mutu pengolahan sampah termal tadi yang Ya. model bakar-bakar tadi. Boleh bakar asal tidak ada vinil, Oke. tidak ada PVC, Mm-mm. tidak ada kaca dan tidak ada B3. Apa ada yang bisa menjamin sampah Iya. yang dari kota, dari seluruh warga Iya. itu tidak ada 4 benda ini? Yes. Satu contoh misalnya, merek baju ini, Iya. merek baju Iya, yang iya, banyak. iya, Ini terbuat dari jenis PVC. Oh, ini tuh PVC. Terus botol ini tadi, ini Iya. kan ada plastiknya. Iya. Ini PVC. Oke. Kalau vinil kita sudah tahu lah. Iya. Seperti apa? Kaca orang punya misalnya bekas Iya. salon bekas parang kocok, bekas minuman Iya. kan kita nggak tahu, anak kecil kan masuk aja Yes. kita bakar. Kenapa itu tidak boleh? Karena akan menghasilkan dioksin dan furan. Dioksin dan furan itu adalah kayak gas beracun yang membunuh banyak orang Vietnam karena Iya. perang kimia dulu kan sempat Iya. perang biologis bahasanya. Nah ini yang nggak boleh. Jadi kalau mau bakar sampah, jadi sebenarnya ya, Iya. kalau ada orang bakar sampah bisa dituntut dengan undang-undang pencemaran lingkungan. Serius tuh. Serius. Tapi kan nggak ada pemerintah yang berani. Oke. Nah, Wait a minute, Tom. Kalau ketika ada perusahaan Iya. besar di Sumbawa ini dan dia memusnahkan limbah itu dengan cara membakar, kita bisa menuntutnya, Om. bisa. Kalau dia pakai alat yang namanya insinerator katanya. Iya. Berarti harus tadi ada permen Oke. LH tentang baku mutu tadi diatur apa benar nggak bahan ini kan. Alatnya harus dicek lagi, ada standarnya, Iya. ada aturan mainnya. Iya. Dia harus punya 3 lapisan filter dan segalanya. Iya. Kemudian yang berikutnya suhunya harus minimal 800 derajat dengan ketentuan tertentu. Tapi kalau misalnya medis memang ada standar lainnya. Iya. Kan ada yang biasanya limbah medis dan Iya, betul, ada aturan betul, main. betul. Tapi yang paling penting dari itu semua dia harus punya izin. Izin membakar deh. Izin bakarnya dan tidak bisa dikeluarkan oleh pemerintah daerah, hanya bisa dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Langsung dari pusat. Dan dia pasti harus punya namanya izin lingkungan juga kan, untuk kaitan pengaruh limbahnya, dampak terhadap masyarakat sekitar. Oke, nah Om, sekarang kan pertanyaan gini, kalau kayak kita nih, Om, orang-orang biasa kayak gini. Boleh, sebenarnya bisa dituntut, bisa dikenain pasal undang-undang pencemaran udara. Iya. Tapi kan mana ada pemerintah daerah yang kemudian sebenarnya membakar jerami di sawah yang menurut petani bagus, Iya. itu juga nggak boleh. Oke, betul. Nggak Karena boleh, sesuai boleh. kata Om tadi, kalau di sini ada materialnya 1 ton, berarti ini akan berganti material aja, berarti wujud aja. Iya, berganti wujud, tetap Yes. 1 ton. Dia bisa jadi gas, bisa jadi air, bisa jadi abu kan. Hukum kekalahan- Jadi hukum kekalahan energi dan kekalahan zat. energi. Saya lagi mikir dari tadi bicara Om, Iya. sambil saya bayangkan apa saja saya sudah lakukan dulu dan apa saja yang udah masuk ke tubuh saya, Om. Terus ini fantastis banget. Sama, Om. saya juga. Tapi Kita ini kan- yang satu lagi, Om. Nah, kalau misalnya saya nih, saya lihat Om bakar sampah nih, kalau saya mau tuntut Om bisa nggak? bisa lapor aja. Tapi kan ketika kita lapor, apakah polisi mau, kan yang sebenarnya kalau yang bisa melakukan Tindakan ini. tindakan itu polisi. Yes. Atau kalau di LH namanya ada Gakum. Oh, Gakum. Nah, permasalahannya tidak semua pegawai dinas lingkungan hidup itu punya hak kewenangan untuk itu. Oke. Dia harus kursus dari jadi apa istilahnya petugas sipil gitu loh. Iya. Ada kursusnya. Kursusnya tuh mahal. Jadi jangan kaget di bawah saya mungkin ya hanya ada 1 orang atau 2 orang aja. Bisa Bisa juga ada di semua Om. bisa, karena memang dulu dikursuskan. Oke. Biayanya puluhan juta untuk bisa dapat sertifikat Iya. pelatihan itu. Jadi jadi kalau misalnya ada orang buang sampah sembarangan, nggak bisa kemudian ada Satpol PP nangkap. Itu sebenarnya kalau orang yang pintar paham itu. Nggak Iya. bisa kemudian Satpol PP nangkapin, Ya. tapi dia harus jadi yang nangkap dan yang ya oke bisa aja yang nangkap petugas Satpol PP, tapi ada petugas penyidik
sipil Iya, ini. Iya. Oke. Yang lingkungan. Ya memang khusus bergerak di bidang lingkungan ini Om ya. Dia ada sertifikat, ada standarnya, tidak hanya untuk lingkungan, misalnya yang sebenarnya seperti itu sebenarnya. Oke. Ada penyidik sipil istilahnya. Iya. Ada kewenangan tertentu. Jadi kalau orang yang paham sebenarnya ya bisa aja sih dia tanya Iya. mana penyidik sipilnya. Nah, yang lingkungan terbatas orang. Oke. Jadi bisa jadi malah ada yang lucu di beberapa daerah Surabaya nggak banyak. Iya. Jadi bisa jadi Gakum ini, Om. ada yang lucu, dia sudah nggak lagi di dinas kebersihan atau dinas lingkungan hidup, Iya. sudah pindah ke dinas lain kan. Iya. Ini kan jadi lucu. Ya padahal dia ada skill sertifikat di Iya, situ. ya memang itulah risikonya. Jadi sekali lagi memang saran saya kalau bakar sampah Ya. dipikirin yang paling berdampak bisa anak sama cucu anak kita, Iya, betul. sama orang tua. Betul. Karena kan kemampuan memfilter itu ketika pencemar yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang serem. Oke Om.